Tauhid adalah mengesahkan Allah yang disembah dengan sembahan atau dengan ibadah serta meyakini keesaannya. Jadi mengesahkan Allah yang disembah dengan meyakini keesaannya pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kalau diri kita saja bukan kita yang punya, adakah kekuasaan bagi kita? Tidak ada. Maka kalau kita berbuat sekehendak kita, itu artinya tidak adil. Tidak adil lawannya apa? Zalim. Ustaz, kalau Allah berbuat sekehendaknya kenapa adil? Karena Dia yang punya segalanya. Karena Dia yang punya segalanya. Maka ketika Allah berbuat sekehendaknya dalam kekuasaannya, itulah arti adil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada cerita Bapak Ibu orang yang kemudian mengatakan tak adil Allah ini. Sama-samanya kami menarik ojek, tapi dia dapat banyak penumpang, aku tidak. Padahal aku lebih cepat lagi keluar. Pagi dah keluar, dia siang. Memang tak adil Tuhannya. Innalillah. Bapak Ibu, kalau tidak adil berarti zalim. Zalim itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hambaku, aku haramkan zalim. Zalim itu tak adil, Pak. Aku haramkan zalim atas diriku. Wa ja'alna bainakum muharrama. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan zalim atau tak adil itu bainakum muharrama, di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau kita tak adil, zalim itu haram. Fala tadzalamu, karena itu jangan saling menzalimi, jangan berbuat zalim kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul jawad, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Di malam ini dikumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu di masjid, karena tidak ada tempat yang lebih mulia dari masjid di muka bumi ini. Khairul buqa fil ard masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Di dalam majlis yang paling mulia pula, karena tidak ada majlis yang lebih mulia dari majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'lim seperti ini. Khairul majalis ma dzukira fi ismullah.
sebaik-baik majlis adalah majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, karena majlis yang seperti ini Allah turunkan rahmat, malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, dan bahkan Allah banggakan kita di tengah-tengah para malaikatnya di langit sana. Kemudian salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia, bukan sekedar manusia paling mulia, tapi makhluk paling mulia. Kalau begitu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari arasy, lebih mulia dari surga. Dan alhamdulillah kita umatnya pun menjadi umat paling mulia dari umat-umat yang ada sebelumnya. Maka kelak pada hari kemudian Nabi Muhammadlah pembuka pintu surga, dan umat yang pertama memasuki adalah kita, umat paling mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena banyak ibadah kita, bukan, tetapi karena mulianya Nabi kita, maka kita umatnya pun ikut menjadi umat paling mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sempurna kemuliaan kita ketika kelak di hari kemudian beragam bentuk syafaat dari Nabi Muhammad SAW diberikan kepada kita. Karena syafaat Nabi Muhammad bentuknya bukan hanya satu, tapi beragam. Ada syafaat uzma, itulah syafaat yang kita minta kepada nabi-nabi sebelumnya. Tak ada yang bisa memberikan, sampailah seluruh umat manusia meminta syafaat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang lain. Kalau syafaat uzma ini, dengan permohonan itu kita yang baru dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan di situ, dapatlah melangsungkan proses berikutnya, yaitu pertanggungjawaban atau perhitungan hisab di hadapan Allah. Ada syafaat lain, syafaat umat Nabi Muhammad, dia masuk surga tanpa hisab. Ada juga syafaat umat Nabi Muhammad yang kemudian dia seharusnya masuk neraka, tapi dengan syafaat tak jadi. Ada juga syafaat umat Nabi Muhammad udah masuk neraka, seharusnya ribuan tahun, tapi dengan syafaat dikeluarkan sebelum masanya selesai. Seperti kalau ada tahanan koruptor sekalipun dapat grasi dari presiden, dihukum, vonisnya 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun keluar, dapat apa? Grasi. Syafaat itu ada modelnya macam begitu. Nah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat yang beragam macam dari syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan mengaji bersama. Kemudian bagi yang sudah selalu mengaji, ini kita mengulang kaji, dan alhamdulillah materi kita adalah tauhid. Dan tauhid itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Jadi mengaji tauhid itu hukumnya wajib, fardu ain. Sampai orang bisa membedakan mana Khalik,
pencipta Allah Subhanahu wa taala, mana makhluk, yaitu alam yang diciptakan. Mana yang qadim, tak berawal, mana yang baharu, yang ada awalnya, dan begitulah seterusnya. Kalau begitu, karena hukumnya adalah fardu ain, berdosa orang yang tidak belajar tauhid. Kalau sampai karena tidak belajarnya dia tidak bisa membedakan mana Tuhan yang qadim, mana makhluk yang baharu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Itu bahasa Arab, tapi diserap menjadi bahasa Indonesia. Karena memang banyak bahasa Arab itu diserap jadi bahasa Indonesia. Nah, apa arti tauhid? Kalau pada dasarnya menurut bahasa Arab, tauhid itu menjadikan sesuatu satu. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada beragam kertas, lalu kita himpunkan menjadi satu, nah itu tauhid menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah syara yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Esa itu satu, tunggal. Nah, lebih lengkapnya tauhid adalah mengesahkan Allah yang disembah dengan sembahan atau dengan ibadah, serta meyakini keesaannya. Jadi mengesahkan Allah yang disembah dengan meyakini keesaannya pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Sekali lagi, tauhid itu mengesahkan Allah yang disembah dengan meyakini keesaannya pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa demikian? Karena Allah itu apa? Allah itu ismun, nama. Allah itu apa? Allah itu nama. Nama siapa? Nama zat. Nama zat. Zat yang bagaimana? Sifatnya seperti apa? Nama bagi zat yang mesti ada. Nah, ini kalau orang mengaji dulu, mesti ada ini istilahnya wajib wujud. Mesti ada itu wajib wujud. Nah, kalau wajib wujud mesti ada, berarti tak pernah tidak ada sebelumnya dan tidak pernah tidak ada, tidak akan tidak ada setelahnya. Berarti kalau sifat ini sifat qidam baqa. Nah, jadi sekali lagi, Allah itu apa? Nama. Nama siapa? Nama bagi zat yang mesti ada. Mesti ada. Nah, bersifat dengan segala sempurna. Bersifat dengan segala sempurna.
Kalau begitu tidak ada sifat Allah yang tidak sempurna. Tidak ada sifat Allah yang ada cacatnya. Jadi kalau begitu zat yang mesti ada. Zat bersifat dengan segala sempurna, berarti ada sifatnya. Kemudian berbuat sekehendaknya. Bapak Ibu, berbuat sekehendaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersifat adil. Apa arti adil pada Allah? Bapak Ibu, adil pada Allah, arti adil bagi Allah itu apa? At-tasarruf fi mulkihi bima yasha. Berbuat sekehendaknya dalam kekuasaannya. Itu arti adil bagi Allah. Jadi kalau Allah berbuat dengan sekehendaknya, itu adil Allah. Mau dimatikannya orang, mau dihidupkannya, mau disehatkannya, mau disakitkannya, mau dikayakannya, mau dimiskinkannya, mau diturunkannya manfaat, mau ditadangkannya mudarat, mau diturunkannya wabah, mau diangkatnya bala, itu adil Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu adil pada Allah berbeda dengan adil pada manusia. Kenapa? Kalau manusia berbuat sekehendaknya, itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena manusia tidak punya kekuasaannya. Tidak ada kekuasaan. Bahkan dirinya sendiri bukan punyanya. Nah, kalau manusia Pak, dirinya ini pun bukan punya dia. Makanya ketika wafat, apa kita ucapkan? Inna lillah. Apa arti inna lillah? Sesungguhnya kami, kita semua milik Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Kalau diri kita saja bukan kita yang punya, adakah kekuasaan bagi kita? Tidak ada. Maka kalau kita berbuat sekehendak kita, itu artinya tidak adil. Tidak adil lawannya apa? Zalim. Ustaz, kalau Allah berbuat sekehendaknya kenapa adil? Karena dia yang punya segalanya. Karena dia yang punya segalanya. Maka ketika Allah berbuat sekehendaknya dalam kekuasaannya, itulah arti adil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada cerita Bapak Ibu orang yang kemudian mengatakan tak adil Allah ini. Sama-samanya kami menarik narik ojek, tapi dia dapat banyak penumpang, aku tidak. Padahal aku lebih cepat lagi keluar. Pagi dah keluar, dia siang. Memang tak adil Tuhannya. Innalillah. Bapak Ibu, kalau tidak adil berarti zalim. Zalim itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hambaku, aku haramkan zalim. Zalim itu tak adil, Pak. Aku haramkan zalim atas diriku. Wa ja'alna bainakum muharrama. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan zalim atau tak adil itu bainakum muharrama, di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau kita tak adil, zalim itu haram. Fala tadzalamu, karena itu jangan saling menzalimi, jangan berbuat zalim kepada orang.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maka kalau begitu Allah itu ada zatnya. Bagaimana zatnya? Wajib wujud. Zatnya mesti ada. Tak pernah tak ada dan tidak akan tak ada. Ada sifatnya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya sempurna. Tidak ada cacatnya. Kemudian ada perbuatannya. Perbuatannya bagaimana? Perbuatannya sekehendaknya. Maka kalau begitu, tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik. Tidak ada. Baik buruk itu bagi kita. Bagi kita. Cobalah contoh kadang-kadang. Secara sepintas. Ketika Allah Subhanahu wa taala buat orang baik-baik mati dibunuh. Matinya dibunuh padahal orang baik, Pak. Kadang-kadang kalau bagi kita ini tak baik, tak cocok ini begitu. Yang ada buruk baik itu bagi kita. Bagi Allah semuanya baik, apapun yang dibuat Allah. Nah, kalau ini nanti sudah tertanam di dalam jiwa, inilah orang yang mantap imannya terhadap salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada qadar atau takdir. Semuanya, apakah baik ataupun buruk. Takdir baik buruk itu bagi kita. Bagi kita, bagi Allah semuanya baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tiga-tiga ini, pada zat, pada sifat, pada perbuatan, disinilah tauhid kita. Artinya apa? Kita esakan Allah pada zatnya. Kita esakan Allah pada sifatnya. Kita esakan Allah pada perbuatannya. Nah, lalu Bapak Ibu, apa yang dimaksud mengesakan Allah pada zatnya? Maksud mengesakan Allah pada zatnya, kita yakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak tersusun dari unsur-unsur. Ini nanti ada istilahnya dalam ilmu tauhid, disebut dengan kam muttasil. Ini yang dinafikan. Kemudian kita yakini bahwa tidak ada satu zat pun, zat dari apapun itu, mau dari manusia, dari malaikat dan sebagainya, yang sama seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Kita mengesakan Allah pada zatnya. Mengesakan Allah pada zatnya, kita yakin bahwa Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Kalau Allah tidak terdiri bagi bagian-bagian zatnya, berarti zat Allah tidak ada bagian atas atau kepala, tidak ada bagian bawah atau kaki, tidak ada bagian samping kanan atau tangan kanan, tidak ada bagian samping kiri atau tangan kiri, tidak ada bagian depan atau dada, tidak ada bagian belakang atau punggung. Karena kalau ada bagian-bagiannya, berarti dia tidak esa. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada ayat-ayat yang kalau diterjemahkan, ingat, diterjemahkan pada manusia, yadullah, tangan. Kalau bagi manusia, inilah dia maksudnya.
kaki. Kalau manusia inilah dia. Bagi Allah enggak. Kenapa? Karena zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Kalau ada bagian-bagian, berarti tidak esa. Karena arti esa itu mesti dia tunggal satu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak terdiri dari unsur-unsur. Kalau kita, Pak, ada unsurnya. Apa itu? Kita ada unsur ruh dalam diri kita. Ada unsur jasad. Maka manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Kalau tak ada ruhnya, namanya mayat. Kalau tak ada jasadnya, bahasa kasar kita, namanya hantu. Manusia itu begitu, Pak. Karena dia tidak esa. Ada unsur-unsur. Unsur ruh, unsur jasad. Itu baru satu. Ada lagi. Jasadnya pun terdiri dari unsur-unsur. Apa itu? Ada unsur tulang, ada daging, di situ ada darah, ada pula lah kulit. Itu unsur, Pak. Karena itu jasad manusia tidak esa. Makanya Bapak Ibu, orang-orang Nasrani itu sesungguhnya mereka tidak mengesahkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengatakan innahu thalithu thalathah, bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. 3 dalam 1 itu Trinitas, Pak. Walaupun dia sudah menyatu, tak bisa dipisah. Tapi kita tahu bahwa yang satu itu terdiri dari 3 unsur. Makanya orang Nasrani meyakini apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. 3, tapi 1. Bagi kita, 1 pun dia tak bisa dipisah lagi, namun terdiri dari 3 unsur. Itu artinya Tuhan kalian tidak esa. Trinitas itu kalau kita contohkan, kopi kapal api 3 in 1. 3 dalam 1, Pak. Memang coba kalau udah diaduk bisa dipisah mana kopinya, mana gulanya, mana susunya, bisa dipisah lagi? Tak bisa, Pak. Udah jadi 1. Tapi tahu tidak kita bahwa itu asalnya berapa unsur? 3 unsur. Walaupun sekarang dia 1, tak bisa dipisah lagi mana kopinya, mana susunya, mana gulanya, tapi unsurnya terdiri dari 3. Jadi kalau begitu, Trinitas itu seperti 3 in 1. Kalau orang Nasrani itu hanya Trinitas, kalau kita kopi kapal api 3 in 1. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu apa? Orang-orang Nasrani itu mereka sejatinya sebenarnya tidak mengesahkan Tuhan mereka pada zatnya. Ini mengesahkan pada zat. Pertama, meyakini bahwa zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak tersusun dari unsur-unsur, yang disebutkan muttasil, satu lagi disebutkan munfasil. Apa itu? Bahwa tidak ada satu zat apapun yang sama seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, termasuk dalam hal zatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah, termasuk tidak ada satu zat pun yang sama seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah pada zat. Berikutnya, Pak, tadi sifat
mengesahkan Allah pada sifat. Maksudnya apa? Meyakini bahwa sifat Allah itu satu, tidak terdiri dari lebih. Contohnya, Bapak Ibu, saya ingin contohkan. Nah, ini tolong diperhatikan supaya dipahami. Kalau manusia ada sifat kuat, sanggup, ada. Contoh, mengangkat ini. Kita punya sifat sanggup atau kuat mengangkat. Sudah. Sekarang Pak, saya tanya. Kalau ini saya angkat, sekarang pertanyaan, sifat kuat atau sanggup saya pada mengangkat yang kecil ini dengan mengangkat yang lebih banyak ini sama atau tidak? Tenaga yang dikeluarkan, kekuatan yang digunakan, apakah yang itu tadi juga ketika mengangkat yang ini? Beda. Itu tanda. Itulah dimaksud bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya itu esa, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan semut yang sangat halus, sekuasa itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi yang sangat besar. Bukan artinya kalau semut ya Allah kuasa kalilah menciptakannya. Kalau langit bumi ya kuasa juga, cuman tidaklah semudah menciptakan semut. Itu salah itu. Kenapa? Karena berarti sifat Allah tidak esa. Makanya ada orang kadang-kadang mengatakan demikian. Apa itu? Sedangkan langit bumi saja Allah kuasa menciptakannya, apalagi semut, enteng kalilah. Ungkapan ini Bapak Ibu secara tidak langsung berarti ada enteng kali, ada enteng. Kalau ada enteng ada berat itu lain Pak. Itu berbeda. Ini satu jenis, tapi satu sifat, tapi apa? Tapi tidak esa. Sifatnya apa? Enteng, mudah. Cuman ada mudah kali, ada mudah saja. Kalau dalam tauhid ini ungkapan salah. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa seolah-olah sedangkan langit besar saja mudah bagi Allah, apalagi semut yang sangat kecil mudah kalilah. Manusia begitu. Kenapa? Karena sifat yang dia pakai, sifatnya untuk mengangkat yang ringan itu tak sama. Ini satu sifat mudah, ini susah sikit. Ini mudah kali, ini mudahlah. Tapi kalau meja yang diangkat, contoh lagi Pak, contoh sifat kita tidak esa, sifat melihat. Sama tidak? Ketika kita melihat ini yang dekat dengan melihat yang jauh di sana, sama terang, sama jelas? Nah, kenapa? Karena sifat melihat kita tidak esa. Allah Subhanahu wa taala sifat melihatnya esa. Mau yang dekat, bagi Allah tak ada dekat jauh. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kita, mau yang dekat, mau yang jauh, mau zahir kita, mau batin kita, mau ucapan kita, mau perbuatan kita, ataupun niat kita, itu dilihat oleh Allah sama terang dan terbukanya. Kalau kita kan beda. Yang dekat saja sama yang jauh tak sama. Apalagi yang di depan sama yang di belakang. Yang di belakang tak nampak pun. Itulah sifat melihat kita karena tidak esa. Nah, dapat dipahami? Baik.
Pening sikit biasalah. Memang sebenarnya Pak ngaji tauhid itu memang harus pening-pening sikit. Tapi kalau diikuti, justru dalam peningnya itulah datang asyiknya. Dalam peningnya datang asyiknya. Nah, berikutnya, begitu juga mengesahkan Allah pada sifat, kita meyakini tidak ada sifat dari apapun yang sama seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau yang tadi disebut kam munfasil, ini disebut kam munfasil. Jadi sifat dari apapun itu tidak ada yang sama seperti sifat Allah. Ustaz, tapi kan manusia melihat juga. Allah melihat, cuman kan tak sama. Tadi udah disebut, manusia hanya melihat yang berbentuk, yang ada rupa, ada warna. Suara bisa dilihat manusia? Bisa? Tak bisa. Allah Subhanahu wa taala asalkan ada, bisa dilihat. Baik punya rupa ataupun tidak. Karena itu Bapak Ibu, suara itu bisa dilihat oleh Allah. Kemudian tentu kalau kita melihat pakai alat, alatnya apa? Mata. Dua, ada yang lebih dua, 4 lagi matanya. Pakai kacamata, melihat. Tentu tak sama. Tadi udah kita sebut, dekat jelas, jauh kabur. Depan dapat dilihat, belakang tidak. Bahkan manusia tak bisa melihat kalau tak ada cahaya. Coba mati lampu Pak, gelap tak ada cahaya, letakkan ini depan mata. Depan mata, nampaknya? Tak nampak Pak. Allah Subhanahu wa taala, Dia melihat semut yang sangat hitam di malam yang gelap gulita, di atas batu yang hitam licin, di tengah hujan yang sangat lebat. Ini perumpamaan yang selalu disebutkan ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang seperti itu pun Allah Subhanahu wa taala lihat dengan jelas, dengan terang. Nah, Bapak Ibu, ini mengesahkan Allah pada sifat. Berikutnya mengesahkan Allah pada perbuatan. Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, itu adalah perbuatan Allah. Allah yang menjadikannya. Kita angkat ini Pak. Siapa yang membuat ini terangkat? Allah. Makanya nanti ada tema khusus terkait dengan kasab. Kasab itu perbuatan manusia itu hanya kasab. Kasab itu apa? Mengusahakan. Bukan menjadikan perbuatan itu. Bukan. Mengusahakan saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat. Jadi yang diciptakan oleh Allah bukan kita saja. Apa yang kita buat itu pun perbuatan Allah menciptakannya, menjadikannya. Kalau begitu, maka kita bertauhid dalam hal ini, kita esahkan Allah dalam perbuatannya. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya tidak ada andil atau kerjasama dengan makhluknya. Ketika manusia mengangkat botol ini, itu perbuatan mengangkat itu adalah perbuatan Allah atau Allah yang menjadikan terangkatnya. Dan Allah dalam hal ini esa, hanya Allah yang membuat itu. Manusia tidak ikut campur, tidak bekerja sama Allah dengan kita.
Lalu inilah tadi kita melakukan inilah yang disebut dengan mengusahakan. Usaha itulah disebut kasab. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kasab itu, Ustaz? Maksudnya adalah mengiringkan ikhtiar. Ikhtiar itu usaha atas kemauan kita dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah yang menetapkan, membuat ini terangkan, kita iringkan saja, tinggal usaha atau ikhtiar perbuatan yang kita kehendaki mengangkat. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah, bisalah dia terangkat. Kalau Allah tidak mau, kita gerakkan pun ini Pak, tak bergerak. Kita angkat pun tak terangkat. Kenapa? Karena yang namanya usaha, kita hanya mengiringkan kuasa kita atau perbuatan kita dengan kuasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah pada perbuatannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kemudian kita fahami, maka itu artinya kita sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan tauhid itu. Tauhid. Nah, jadi kalau begitu, ketika kita melakukan sesuatu, ingat saja, ini aku hanya usaha. Yang membuat perbuatan ini terjadi adalah Allah. Maka kalau bisa, berarti itu dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak, berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Walaupun kita mau, maka selalu diungkapkan, anta turid wa ana urid walakinallaha yaf'alu ma yurid. Walaupun aku mau, kamu mau, tapi kalau Allah tak mau, bisakah terjadi? Tidak akan terjadi. Saya mau mengangkat ini Pak, Bapak pun mau mengangkat bareng-bareng kita, tapi Allah tak mau, apakah mungkin terangkat? Tidak, karena Allah esa dalam perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar pengantar mengetahui apa yang dimaksud dengan tauhid itu. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Kita buka kesempatan sebelum masuk waktu Isya, mana tahu ada yang ingin bertanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi begini. Sebenarnya yang paling bagus setelah mengaji selesai, baru kalau ada yang minuman dihidangkan. Cuma kita juga tidak bisa terlalu ketat dengan prinsip ini, karena waktu antara maghrib dan isya itu singkat. Jadi selesai pengajian tak sempat lagi untuk bagi-bagi. Jadi kalau memang ada, ya saya mengizinkan
kalau mau dibagi-bagikan ketika sedang mengaji, cuman dijaga sajalah. Jangan pula sedang pengajian sibuknya hanya makan, dengar pun tidak. Nambah pula lagi yang kawan di sebelah diambil kan. Tinggal jaga sajalah. Kalau guru kan Syekh seperti yang Syekh Nurdin saja, marbu, itu pantang kali. Pantang kali. Sedang mengaji itu, satu, makan atau minum. Yang kedua, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Duduknya menyandar. Pantang kali. Yang ketiga apalagi? HP. Sampai dia umpamakan apa? Masa lebih hebat adab orang main bola ketimbang orang mengaji di masjid? Coba tengok pemain bola, ada yang masuk lapangan bawa HP? Main bola, Pak. Padahal pakai celana pendek dia. Ada yang masuk lapangan bawa HP? Kita masuk masjid, masuk pengajian. Tapi saya hanya sampaikan, kalau guru kami begitulah ketatnya. Kalau saya taklah begitu-begitu kali. Taklah begitu-begitu kali. Menyandar pun tak apa, asal jangan tertidur, itu aja. Duduknya menyandar tak apa, asal jangan tertidur. Apalagi yang udah tua-tua, tulang pun dah tak lurus lagi, tak apalah menyandar kan. Jadi, itu. Nah, kemudian betul salah satu yang dibutuhkan itu kalau memang ada, tidak sulit untuk menyediakan, cukup papan tulis saja. Cukup papan tulis supaya kalau perlu, ya, ketika perlu saja nanti akan digunakan, ditulis-tulisi. Nah, untuk pertanyaan begini. Mengesahkan Allah pada zat, ya, dalam arti itu menafikan berbilang. Berbilang itu artinya lebih dari satu. Menafikan berbilang pada zat, masuk di situ kam muttasil. Kam muttasil itu apa? Kam itu artinya berbilang, banyak. Muttasil menyambung, bersatu. Artinya apa? Contohnya tadi, bahwa zat Allah tidak bersambung dengan anggota atau bagian-bagian, tidak bersatu dengan unsur-unsur. Itulah disebut kam muttasil pada zat. Nah, ini harus dinafikan, ditolak. Karena kalau kam berarti dia tidak sah. Nah, masuk juga pada mengesahkan Allah pada zat kam munfasil. Munfasil itu apa artinya? Kam berbilang lebih dari satu, munfasil berpisah. Maka yang dimaksud di sini apa? Menafikan bahwa ada zat lain. Kalau zat lain kan ini zat saya, badan saya, ini ada badan lain. Makanya namanya kam munfasil, berbilang tapi dia berpisah, tak menyatu. Ini pun dinafikan bahwa apa? Tidak ada zat lain selain dari zat Allah yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada zat, mengesahkan zat itu menafikan kam muttasil, kam munfasil. Pada sifat juga begitu. Menafikan kam muttasil seperti sifat kuat tadi, mengangkat. Nah, karena itu kan pada zat Allah. Dinafikan itu menafikan kam muttasil pada sifat. Nah, kemudian menafikan kam munfasil, bahwa ada sesuatu yang lain, apapun itu, yang sifatnya serupa dengan sifat Allah, ya, pada sesuatu yang lain. Itu namanya menafikan kam munfasil, berbilang yang pada zat lain, pada sifat lain, ya, yang terpisah dari sifat Allah, itu dinafikan. Jadi pada sifat juga menafikan kam muttasil, kam munfasil. Sedangkan pada perbuatan, tentu kalau perbuatan tidak ada istilahnya kam muttasil, bersatu dengan perbuatan Allah, tidak ada. Bersambung dengan perbuatan Allah, tidak ada. Yang ada itu menafikan kam munfasil. Artinya apa? Bahwa ada selain Allah yang perbuatannya itu setara, sama, atau kerjasama
dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perbuatan itu hanya menafikan kam munfasil. Kam munfasil. Artinya apa? Tidaklah ketika saya mengangkat berarti saya Allah kan sudah berbilang ini. Dalam perbuatan ini bekerja sama-sama bekerja mengangkat. Nah, kalau begitu, kalau seperti itu artinya Allah tidak esa dalam perbuatan. Inilah yang dinafikan pada perbuatan Allah, berbilang pada perbuatan Allah disebut dengan kam munfasil. Jadi seperti itulah ringkasnya. Nah, mungkin Bapak Ibu masih mengawang-awang tentang ini, tapi tak apa-apa. Nah, nanti ujungnya dapat itu. Kalau terus, nanti di ujungnya dapat. Ya. Ya. Kalau masih ada pertanyaan, mari kita tunggu waktu Isya. Jadi, ya, karena udah masuk waktu, saya ingin sampaikan sedikit. Nanti di awal-awal aja seperti ini Bapak Ibu. Karena di dalam tauhid itu nanti akan dibahas ini yang pertama ini, ilahiyat. Apa itu? Keyakinan-keyakinan berkaitan dengan Tuhan. Bahasanya tentang Tuhan. Apa Tuhan itu? Bagaimana sifatnya dan seterusnya. Nanti setelah itu yang kedua. Ini udah mudah ini. Nubuwat, nabawiyat. Keyakinan-keyakinan tentang Nabi Rasul, termasuklah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Rasul. Nah, kalau udah itu nanti udah ya, tak pening-pening lagi. Nah, habis itu nanti disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Keyakinan-keyakinan kita terhadap apa yang disebutkan Quran dan hadis yang mutawatir, yang sahih ya, tentang ya, perkara-perkara yang tak dapat diketahui dengan akal saja, bahkan terkadang tak bisa dilihat, tapi kita wajib yakini. Nah, inilah nanti baru berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hari kemudian. Ada kiamat, ada berbangkit, ada berkumpul mahsyar di padang, tempat kumpul mahsyar namanya. Ada hisab, ada timbangan mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada jin. Itu kan mesti kita yakini, sebutkan Quran. Ada aras, ada lauhul mahfuz, ada qalam, ada kursi. Semua Pak. Ada malaikat. Maka semua rukun iman yang 6 itu, semua rukun iman yang 6 itu dibahas di sini. 3 saja. Ilahiyat, keyakinan kita kepada Allah. Di sini masuk beriman kepada Allah dan beriman kepada qadar. Karena qadar itu ketetapan Allah. Ya. Kemudian nubuat atau nabawiyat berkaitan dengan beriman kepada Rasul dan beriman kepada kitab-kitab, karena kitab-kitab diturunkan kepada Rasul-Rasul. Sam'iyat, di sini nanti beriman kepada malaikat, karena malaikat itu gaib, tak pernah nampak kita, tapi Quran bilang ada malaikat, wajib kita imani. Begitu pula dengan hari kemudian, kita belum jumpa, nanti itu baru jumpa, tapi sekarang kita wajib yakini karena Quran yang bilang. Maka 6 rukun iman itu dibahas di dalam tauhid. Inilah inti tauhid itu, mengkaji apa yang wajib diimani. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa